Yang terhormat Dewan Juri, para penonton, dan hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuko Putri Pratama Priyono. Pada kesempatan kali ini, sesuai senandung yang saya nyanyikan tadi, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik tentang Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur yang berjudul Legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Cerita ini saya baca dari buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat, ditulis oleh YPB Wiratmoko. Begini ceritanya. Alur kisah di kaki gunung yang megah dan anggun di tanah subur Gunung Bromo, hiduplah seorang pemuda bijaksana bernama Joko Seger. Ia dikenal sebagai lelaki yang sangat tampan. Dalam kesehariannya, ia memiliki kebiasaan hebat, yaitu selalu bangun pagi, taat beribadah, dan tak lupa selalu melatih fisiknya. Kebiasaan baiknya ini membuat tubuhnya kuat dan gagah. Di desa sebelah ada seorang gadis yang berparas sangat cantik dan lemah lembut bernama Roro Anteng. Anteng artinya tenang, tidak banyak bergerak. Dia seorang gadis yang baik hati dan suka menolong. Sebagaimana kebiasaan Joko Seger, Roro Anteng juga selalu bangun pagi, taat beribadah. Keduanya pun sering kali bertemu, bekerja sama di ladang dan beribadah. Hari demi hari, cinta mereka tumbuh subur sana suburnya lahan di lereng Gunung Bromo. Meskipun banyak lelaki yang ingin meminang Roro Anteng, namun pilihannya jatuh kepada Joko Seger. Singkat cerita, keduanya pun menikah. Tahun berganti tahun, desa Tengger semakin makmur di bawah kepemimpinan Joko Seger dan Roro Anteng. Namun, ada satu hal yang sangat mengganjali hati mereka dan membuat mereka merasa sangat sedih, yakni mereka belum dikaruniai keturunan. Tak ingin larut dalam kesedihan, keduanya pun sepakat untuk pergi bertapa, memohon pertolongan kepada Sang Kuasa. Suatu hari, di sebuah gua yang sunyi di lereng gunung, sebagai manusia yang bertakwa, mereka bertapa dengan tekun, memohon pada Tuhannya agar segera diberikan keturunan. Keduanya duduk bersila, mata terpejam sambil mengucap doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kami keturunan, bukan untuk kebanggaan diri, tapi agar ada penerus yang menjaga kedamaian dan kesejahteraan umat-Mu di bumi ini. Doa mereka yang tulus menggema hingga ke langit. Pada malam ke-99 pertapaan mereka, tiba-tiba langit memancarkan cahaya keemasan, suara goib terdengar. Joko Seger, Roro Anteng, doa kalian telah didengar. Kalian akan dikaruniai keturunan. Namun ingatlah, janji kalian adalah membimbing mereka agar menjadi anak yang baik dan hebat. Dengan segenap hati, kami berjanji akan mendidik anak kami dengan baik agar menjadi orang yang bermartabat dan mampu hidup bermasyarakat, jawab Joko Seger dengan tangsin. Dan satu syarat lagi, kelak apabila mereka sudah dewasa, serahkanlah salah seorang anak kalian sebagai tanda bakti dan persembahan untuk Kawah Gunung Bromo. Syarat kedua ini cukup mengejutkan bagi Joko Seger dan Roro Anteng. Namun, akhirnya mereka menyetujui syarat tersebut meskipun dengan berat hati. Tak lama setelah mereka kembali ke desa, tanda-tanda kehamilan pun muncul. Roro Anteng akhirnya melahirkan hingga 25 anak. Warga bergembira, tersenyum lebar berkata, "Wah, ini keajaiban! Tuhan telah mendengar doa penyembuh kita." Iya, benar, ini keajaiban. Tahun-tahun berlalu, 25 anak Joko Seger dan Roro Anteng dididik dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Bangun pagi setiap hari, taat beribadah, dan tak lupa mereka selalu berolahraga. Memang benar ya teman-teman, dengan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang hebat.
dan mampu memimpin desa-desa di sekitar Gunung Bromo. Namun, ada satu hal yang mereka lupa, yakni syarat kedua. Suatu malam, angin berhembus kencang, wus, wus, wus. Terdengar suara goib yang menggetarkan seisi bumi. Joko Segar, Roro Anteng, kalian telah diberkati 25 anak. Jangan lupakan janji kalian. Serahkan salah seorang anak kalian ke kawah Gunung Bromo. Joko Segar dan Roro Anteng terbangun. Wajah mereka terlihat bingung dan sangat sedih. Roro Anteng menangis pelan. Kakak, bagaimana ini? Kita sudah berjanji, tapi bagaimana? Bagaimana mungkin kita menggerakkan anak kita, kakak? Joko Segar merunduk diri. Janji adalah janji, tapi aku tak tega. Ayo, kita mohon petunjuk lagi. Mereka kembali berdoa siang dan malam, memohon pada Tuhannya agar tidak perlu mengorbankan anak mereka. Namun, suara gaib terus terdengar meminta janji ditepati. Suatu malam, angin kembali berhembus sangat kencang. Api membara di kawah Gunung Bromo. Terdengar suara gemuruh kian santar. Kilat menyambar, petir menggelegar. Jedar, jedar, jedar. Anak bungsu mereka, Raden Kusuma, mendekat lalu berkata, Ayahanda, Ibunda, jangan bersedih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku rela menjadi persembahan. Ini demi keselamatan semua warga dan demi menepati janji kepada Tuhan. Roro Anteng terus menangis. Anakku, aku tak rela kehilanganmu. Joko Segar merunduk sedih. Kusuma, engkau anak yang berbudi luhur. Kami bangga padamu. Tapi Raden Kusuma tersenyum lembut berkata, Ayahanda, Ibunda, hidup adalah pengabdian. Aku beribadah dengan jalan ini. Jangan tangisi kepergianku. Kenanglah aku dalam doa. Dengan langkah mantap dan hati ikhlas, diiringi tangisan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, dan seluruh rakyat Tengger, Raden Kusuma berjalan menuju kawah Gunung Bromo. Lalu ia melambat masuk. Dan seketika itu gunung yang bergemuruh menjadi tenang, langit cerah, dan tiba-tiba cahaya kepasang muncul dari kawah. Suara gaib terdengar lembut dan penuh wibawa. Ayahanda, Ibunda, dan seluruh rakyat Tengger, aku Raden Kusuma tidak hilang sia-sia. Aku telah menjadi penjaga Gunung Bromo. Setiap tahun serahkan hasil bumi ke kawah ini. Suara itu pun menghilang. Dan sejak saat itulah setiap tahunnya warga Tengger mengadakan upacara Yatnya Masada, mempersembahkan hasil panen dan doa ke kawah Gunung Bromo sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kenangan pada Raden Kusuma, dan pengikat kebersamaan masyarakat. Itulah akhir kisah dari Joko Segar dan Roro Anteng, legenda dari lereng Gunung Bromo yang tak akan lekang oleh zaman. Sekian dari saya dan terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.